Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi, selain tata cara ataupun berkaitan dengan rukun dan wajib wudhu ataupun bersuci yang lain, ada yang harus diperhatikan, yaitu alatnya atau airnya. Karena bisa jadi wudhu sudah betul caranya, rukunnya betul, tapi airnya tidak sah. Kita juga sering mendengar istilah dua kula. Nah, dua kula itu kalau dikonversi menjadi ukuran liter, kira-kira berapa liter jumlahnya? Pada video kali ini kita akan bahas tentang macam-macam air. Memang dalam bab toharoh atau bersuci ini, air selalu menjadi pembahasan yang utama dan pertama. Karena alat bersuci, air itu ada yang suci mensucikan tapi hukumnya makruh. Ada juga air yang suci tidak mensucikan, dan juga ada air yang justru najis, dan apabila kita gunakan, kita harus bersuci secara double. Yang pertama, ada air mutlak. Air mutlak adalah air murni atau air yang asli, yang wujud airnya yaitu warna, rasa, dan baunya masih asli sebagaimana dasarnya air. Air inilah yang hukumnya suci serta mensucikan, artinya sah digunakan untuk bersuci. Lalu apa saja sih air-air yang suci dan mensucikan itu? Pertama ada air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air sungai, yang keempat air embun, kelima air salju, dan keenam air mata air. Kemudian yang ketujuh air laut. Air laut ini meskipun rasanya asin, tapi pengecualian termasuk ke dalam air mutlak dan suci lagi mensucikan. Yang kedua ada air musyammas. Air musyammas yaitu air yang terkena paparan sinar matahari secara langsung dalam wadah berbentuk yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Misalnya terbuat dari seng, besi, dari kuningan, ataupun dari yang lainnya, dan membuat air kalau dipegang, kalau disentuh terasa panas atau hangat. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan atau tidak dianjurkan, lebih baik ditinggalkan. Karena secara medis air ini bisa berbahaya untuk kulit atau bisa menyebabkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada air mustakmal. Air mustakmal yaitu air bekas atau air yang telah digunakan untuk bersuci dan jumlahnya kurang dari 2 kulah. Artinya air yang sudah kita gunakan terus untuk kita gunakan lagi, itu istilahnya mustakmal atau bekas, dan jumlahnya kurang dari 2 kulah. Namun kalau lebih dari 2 kulah, air itu tetap dihukumi suci lagi mensucikan dan termasuk air mutlak. Nah, air mustakmal ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Jika digunakan untuk bersuci, menghilangkan najis ataupun hadas, maka hukumnya tidak sah dan bersucinya belum suci. Selanjutnya pembahasan dua kulah. Dua kulah ini sudah baku, tetapi yang berbeda pendapat adalah mengkonversi ukuran kulah ke dalam ukuran yang familiar digunakan di tempat masing-masing. Pada zaman dulu di Timur Tengah itu menggunakan ukuran ritel. Nah, ini yang berbeda pendapat mengkonversi dua kulah ke dalam liter di beberapa daerah itu berbeda. Ulama klasik di Baghdad mengkonversi dua kulah itu sebanyak 500 ritel, sedangkan di Mesir itu 446,5 ritel, dan kalau di Suriah
itu hanya 81 ritel. Sedangkan pendapat lain yang biasa digunakan oleh mazhab Syafi'iyah yaitu mengkonversi 2 kulah ke dalam ukuran tempat yang secara besaran atau kubiknya bisa diukur dengan 60 cm, artinya 60 cm lebar, tinggi dan juga panjangnya sama. Karena itu kalau dikonversi menjadi ukuran liter kira-kira sekitar 216 liter. Meskipun demikian para ulama Syafi'iyah juga ada yang berbeda pendapat, menghitung ukuran 2 kulah itu dari 175 liter hingga 245 liter. Ini berbeda karena ada ulama yang menghitung dengan ukuran cm, ada juga ulama yang menghitung ukuran dengan istilah hasta. Hasta yaitu lengan, jadi kira-kira saja lengan orang dewasa sepanjang ukuran tempat airnya itu. Sedangkan ulama kontemporer atau yang terbaru yang jelas menghitung atau mengkonversi ke dalam ukuran liter yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu mengkonversi ukuran 2 kulah menjadi 270 liter atau setara 270 liter. Nah, inilah yang banyak digunakan oleh para ulama ataupun pendakwah sekarang, mengkonversi ukuran 2 kulah ke dalam liter, pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Yang keempat ada air mutaghayyir. Mutaghayyir ini air yang sudah berubah wujud dasarnya atau wujud aslinya, yaitu berubah baik dalam hal warnanya, rasanya ataupun baunya. Tetapi jika perubahan itu alami, itu masih tergolong ke dalam air mutlak. Misalnya di rawa-rawa atau di lahan gambut itu, kalau air sungainya berubah menjadi merah, agak kehitam-hitaman atau coklat, itu tetap dihukumi air mutlak. Nah, yang berubah bisa karena zat kimia ataupun yang lainnya. Misalnya terkena obat ataupun sudah berubah fungsinya menjadi air yang untuk dikonsumsi, menjadi air teh ataupun air kopi dan sebagainya. Ini yang termasuk ke dalam golongan air mutaghayyir. Air ini hukumnya sama dengan air mustakmal, yaitu suci tapi tidak mensucikan, tidak sah untuk digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu air mutanajis, yaitu air yang sudah tercampur atau terkontaminasi dengan benda najis sehingga merubah bau, rasa ataupun warnanya. Air mutanajis ini jelas hukumnya najis serta membuat najis atau menajiskan. Artinya kalau digunakan justru kita harus bersuci menjadi 2 kali double, yaitu menghilangkan najis baru menghilangkan hadas ataupun niat awal untuk bersuci. Demikian pembahasan tentang macam-macam air, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.